Maha besar Allah yang di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus. Hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang menolong kami semua hingga sekarang ini. Sebulan lamanya telah berlalu di tahun yang baru ini Tuhan. Dan ini adalah minggu yang pertama di bulan yang kedua. Kami sungguh menyadari ada banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dan Tuhan akan terus pelihara kami hingga di akhir tahun ini. Bahkan sampai selama-lamanya kami memasuki kerajaan-Mu yang mulia. Di tempat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa memohon kepada-Mu, beri kepada kami kemampuan untuk dapat mengerti. Dan firman-Mu dapat kami terima. Kami percaya, kami imani, dan oleh Roh Kudus kami dikuatkan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua yang hadir di sini, dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Inilah harapan kami, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya bertanya, apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Khusus Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh lambaikan tangannya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Kiranya yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Kiranya yang masih di rumah sakit, yang masih berobat, kiranya segera dipulihkan oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan bacakan untuk kita sekalian di dalam surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah hidup benar menurut hukum Tuhan. Sekali lagi, hidup benar menurut hukum Tuhan, bukan menurut hukum dunia. Karena bisa saja menurut hukum dunia tindakan kita benar, tetapi menurut hukum Tuhan itu adalah salah.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya berharap bahwa kita semua fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini dan bersungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah mendengarkan firman Tuhan, khususnya orang Kristen. Apalagi mereka yang pernah dibaptis, mereka yang pernah disidi, mereka yang pernah diteguhkan, pasti sudah diberikan ayat hafalan dan sudah mendengarkan firman Tuhan dengan begitu baik. Tetapi rupa-rupanya ada banyak orang juga yang mendengarkan firman Tuhan tetapi langsung melupakannya. Ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berkomitmen untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan itu seakan-akan tidak berdampak di dalam kehidupannya. Firman itu berlalu begitu saja dan tidak bermanfaat di dalam kehidupan orang yang mendengarkan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita diajak untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang seharusnya, dan kehidupan yang harusnya diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ada orang Kristen, ada orang percaya yang rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Hidupnya monoton dan tidak ada perubahan. Malah dia tetap menjadi tukang gosip. Maka dia terus melakukan perkataan-perkataan yang kotor dan pemikiran-pemikiran yang jahat. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita diingatkan hari ini bahwa idealnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang tersebut senang mendengarkan firman Tuhan. Orang yang menjadi Kristen yang sejati itu rindu terus belajar firman Tuhan. Kalaupun tidak ada hari ibadah, tidak ada jadwal ibadah sepanjang minggu itu sekalipun, tetapi dia baca firman Tuhan itu, dia renungkan firman Tuhan, karena dia sungguh sadar bahwa firman itu berguna untuk kehidupannya. Itu yang idealnya. Orang Kristen itu idealnya tidak ngomong sembarangan. Idealnya mempergunakan mulutnya, mempergunakan lidahnya dengan baik, dan bukan perkataan yang kotor atau yang tidak berfaedah. Idealnya orang Kristen yang sejati itu, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu, adalah bahwa orang itu memiliki emosi yang stabil. Dia memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia jauh dari sikap emosi yang tidak terkendali. Kesabaran telah menjadi bagian kehidupannya karena dia mengerti firman Tuhan dan dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang Kristen, orang yang benar di hadapan Tuhan seharusnya, idealnya adalah orang yang jauh dari segala bentuk kejahatan, karena dia sungguh-sungguh menerima firman di dalam hidupnya, menerima firman Tuhan dengan iman, dan dengan lembut dia menyadari bahwa firman itu berguna untuk kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema ini mengingatkan kita supaya kita terus berjuang untuk hidup benar sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya juga bahwa hari ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam tema pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama,
Yang pertama, kita diingatkan di dalam ayat yang ke-22 itu dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca keseluruhan Injil di mana pelayanan Yesus dituliskan, di dalam Injil yang mengisahkan seluruh perjalanan pelayanan Yesus, setiap kali dia menyampaikan kebenaran firman, setiap kali dia menyampaikan firman dari sorga itu, dia akhiri dengan berkata, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, baik kita yang hadir di dalam ruangan ini, juga yang ada di rumah masing-masing, semua kita yang ada di setiap tempat dimanapun, saya percaya kita memiliki telinga. Dan karena itulah maka Yakobus menuliskan surat ini supaya jemaat, supaya orang Kristen, supaya pengikut Tuhan, supaya orang percaya bahwa mereka terus menjadi pelaku firman dan mereka mendengarkannya dengan baik. Mereka dengarkan dan mereka lakukan. Mereka lakukan dan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan yang berikutnya. Karena apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Selama kita menjadi orang Kristen, mungkin ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin juga ada yang 50 tahun, 100 tahun, bahkan lebih menjadi orang Kristen. Tetapi sungguhkah kita sudah melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita diingatkan pada hari ini supaya apa? Supaya kita betul-betul setiap kali mendengarkan firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat Tuhan adalah yang kedua. Dia katakan begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang kedua adalah dia bertekun di dalamnya. Bertekun itu ada hubungannya dengan cara kita setiap hari. Bertekun itu ada hubungannya dengan kegiatan kita setiap detik dan setiap saat di dalam hal mengikut Tuhan. Bertekun. Dia tidak berhenti. Bertekun berarti terus melakukannya dengan baik. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, dia bertekun di dalam firman itu. Karena firman telah dia simpan di dalam hatinya. Firman bukan hanya disimpan di telinga. Karena ada banyak orang juga yang setiap kali mendengarkan firman Tuhan, orang tua kita bilang dulunya, orang yang menerima perkataan-perkataan itu masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Tetapi di zaman sekarang, masuk telinga kanan, langsung keluar di telinga kanan. Tidak sempat masuk di telinga yang kiri. Itu namanya telinga batu. Sudah keras, telinga yang bebal. Tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk hidup benar itu berarti kita harus bertekun. Harus terus-menerus. Dan setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita evaluasi ketekunan kita di dalam mengikut Tuhan. Sungguhkah kita ini tekun
di dalam belajar dan melakukan firman Tuhan. Hal yang ketiga, itu dia katakan di bagian yang paling terakhir itu, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan, pertama dia sampaikan, Yakobus menyampaikan bagian yang pertama, kalau engkau dengar firman, langsung lakukan. Yang kedua, kalau engkau sudah lakukan firman Tuhan, maka engkau harus bertekun di dalamnya. Jadi urutannya jelas, dia menyuruh pendengarnya melakukan, setelah itu disuruh untuk tekun, dan sekarang di bagian yang terakhir itu dia ingatkan supaya setiap belajar firman Tuhan, setiap kali mendengar firman Tuhan dan melakukannya, setelah kita bertekun di dalamnya, kita diingatkan bahwa itu butuh kesungguh-sungguhan. Yesus sendiri pernah berkata bahwa inti dari seluruh hukum Tuhan itu, hukum dari seluruh hukum Taurat itu, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang sama dengan itu untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini adalah kesungguh-sungguhan. Ini adalah melakukan firman, mendengar firman dengan baik, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Mungkin saja kita dengar firman Tuhan dengan tenang, setiap waktu kita dengar, segenap hati, segenap jiwa, mungkin juga segenap kekuatan, tetapi jarang orang Kristen dengan segenap akal budi. Dia tidak meneliti firman dengan baik, sehingga dia setiap kali mendengar firman Tuhan yang mungkin adalah penyesatan, dia tidak bisa membedakan itu. Karena apa? Akal budinya belum dipakai secara baik di dalam belajar firman Tuhan. Jadi kesungguh-sungguhan di sini sampai pada titik di mana kita meyakini kebenaran, mampu untuk melihat yang benar, dan mengimani firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah lakukan firman, kalau kita sudah bertekun di dalamnya, dan kalau kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman itu, penulis dari kitab ini, dia sampaikan di bagian yang terakhir, dia katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang melakukan firman itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Orang yang melakukan firman itu mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Hidupnya menjadi tenang, hidupnya diberkati, hidupnya dilindungi, dan hidupnya dilepaskan dari segala hal yang merusak masa depannya. Tuhan menjanjikan ada kebahagiaan bagi mereka yang melakukan sabda Tuhan. Ada kebahagiaan bagi mereka yang sungguh-sungguh bergantung dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa, saya berharap bahwa firman ini mengetuk pintu hati kita, bahkan juga menggerakkan hati kita untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman yang selama ini kita sudah baca dan kita renungkan, mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan baik, sehingga pada akhirnya kita semua mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan, bukan hanya di dunia ini, tetapi yang terbesarnya adalah kita mendapat kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang hidup yang mengingatkan kami untuk hidup benar sesuai dengan hukum-hukum yang sudah Engkau tetapkan, yaitu melalui kitab suci, dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu.
Tolong kami Tuhan untuk terus belajar firman-Mu dan untuk melakukannya dengan baik. Sampai pada saatnya nanti kami mendapat kebahagiaan. Bukan hanya di dunia ini, melainkan kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, keharmonisan, dan berkat berkelimpahan selama-lamanya. Terpuji namamu Tuhan selama-lamanya, dalam nama Yesus